Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. Bro, gue ajak lo balik ke satu momen yang kalau diomongin orang ekonomi suka serius, padahal ceritanya bisa dibikin kayak nongkrong di warkop sambil ketawa getir. Krismon 2008 itu bukan sekadar grafik turun naik, itu drama sosial satu planet. Tokohnya bukan artis, tapi rumah, utang, bank, investor, dan satu barang yang kelihatannya abstrak, tapi kalau hilang semua, ambyar, percaya. Bayangin lo lagi duduk sama temen, dia bilang, tenang bro, ini investasi aman. Nah, kata aman itu di dunia uang sering kayak kata nanti di chat, kedengarannya menenangkan, tapi ujungnya bisa bikin lo nungguin hal yang tidak pernah datang. Cerita 2008 ini penting, bukan karena kita pengen nostalgia sedih, tapi karena sejarah suka ngeremix. Beatnya beda, platformnya beda, tapi hooknya mirip. Uang murah, orang FOMO, sistem makin rumit, lalu satu hari semuanya nge-freeze kayak HP kepenuhan memori. Kita mulai dari settingnya. Awal 2000-an, Amerika baru lewat masa yang bikin pasar deg-degan. Banyak orang lari ke obligasi pemerintah karena kelihatan paling waras. Logikanya sederhana, kalau dunia lagi tidak jelas, mending parkir duit di tempat yang disokong negara. Tapi ekonomi nyata itu kayak mesin motor. Kalau bensin cuma disimpan di jerigen dan tidak dialirin ke karburator, motor tidak jalan. Duit yang diam di lemari besi negara memang bikin orang tidur lebih nyenyak, tapi bisnis tidak dapat modal, konsumsi tidak bergerak, lapangan kerja tidak nambah. Jadi Bank Sentral Amerika, The Fed, punya misi. Bikin uang itu mengalir lagi, bikin orang berani pinjam, bikin perusahaan berani ekspansi. Suku bunga itu bayangin aja ongkir. Ongkir mahal bikin lo mager check out. Ongkir murah bikin lo ngerasa hidup lagi promo. Nah, The Fed potong suku bunga bertahap sampai kira-kira 1% di pertengahan 2003. Tujuannya biar orang mau pinjam, mau konsumsi, mau buka usaha, biar ekonomi bangkit. Dan ya, efeknya kelihatan. Uang jadi murah, kredit jadi gampang. Orang yang tadinya takut ambil cicilan jadi bilang, gas keun, mumpung bunga kecil. Di titik ini, uang murah itu kayak kopi susu literan. Bikin semangat, bikin berani, tapi kalau kebanyakan bikin jantung joget dan logika tidur. Terus muncullah godaan paling klasik, rumah. Properti, aset yang katanya pasti naik. Dari dulu mitosnya gitu. Dan mitos itu kuat banget sampai bikin orang lupa nanya, kalau turun gimana? Di Amerika waktu itu banyak orang percaya harga rumah cuma punya satu arah, naik. Kebayang tidak, itu kayak lo percaya nasi goreng di dekat rumah lo tiap tahun pasti makin enak. Bisa aja, tapi tidak ada jaminan. Tapi karena suku bunga rendah, KPR jadi terasa ringan. Dan orang mulai berburu rumah. Yang belum punya rumah pengen punya rumah pertama. Yang sudah punya pengen upgrade jadi lebih besar. Yang sudah besar pun pengen beli lagi buat investasi, buat diputar, buat flip. Agen properti panen komisi, developer bangun kayak tidak ada hari esok, dan bank senyum karena tiap KPR itu berarti ada kontrak panjang yang isinya janji bayar. Nah, KPR sendiri sebenarnya mekanisme normal. Lo mau beli rumah, duit lo kurang. Lo pinjam ke bank. Bank bilang, oke, gue kasih, tapi rumah itu jadi jaminan. Kalau lo gagal bayar, bank bisa ambil rumah itu. Lo bayar cicilan tiap bulan, ada pokok ada bunga, selesai. Itu normal, kayak lo nyicil motor. Masalahnya, di era uang murah, orang mulai mikir cicilan itu bukan beban, tapi tiket masuk ke kelas sosial. Gue punya rumah, berarti gue sukses. Di situ ego ikut main, dan karena banyak orang beli, harga naik. Karena harga naik, orang makin yakin. Karena makin yakin, orang makin beli. Ini lingkaran setan yang kelihatan halal, tapi sebenarnya sudah mulai bau. Terus bank dan dunia finansial seperti biasa tidak bisa lihat sesuatu berjalan normal. Mereka selalu pengen lebih cepat, lebih besar, lebih canggih. Mereka nemu cara buat bikin KPR itu bukan cuma pinjaman, tapi bahan baku produk investasi. Caranya mereka ngumpulin banyak KPR jadi satu paket, lalu bikin surat berharga yang didukung oleh cicilan KPR itu. Namanya MBS Mortgage Backed Securities. Jadi investor beli MBS dan mereka dapat aliran uang dari cicilan orang-orang yang bayar KPR. Bank suka karena setelah MBS dijual, bank dapat uang segar langsung, tidak perlu nunggu puluhan tahun cicilan masuk pelan-pelan. Investor juga suka karena kelihatannya stabil, mirip obligasi, tapi imbal hasilnya lebih manis.
Mesin uang jadi muter cepat, semua orang bilang ini inovasi keren. Seolah-olah dunia sudah nemu cara buat bikin cuan tanpa capek. MBS ini laku banget. Investor suka karena kelihatan stabil, mirip obligasi, tapi imbal hasilnya lebih menarik. Bank suka karena begitu mereka jual MBS, mereka dapat uang segar seketika, lalu bisa kasih KPR baru lagi, bikin MBS baru lagi. Mesin uang muter cepat, semua terlihat win-win. Bahkan banyak orang ngomong seolah-olah risiko itu bisa dipindah, dibagi, dan hilang. Padahal risiko itu bukan debu yang bisa disapu keluar rumah. Risiko itu lebih mirip bau durian. Lo bisa mindahin durian ke kamar lain, tapi baunya tetap ada, bahkan bisa nyebar ke satu rumah. Agar bisa bikin MBS lebih banyak, bank butuh lebih banyak orang ambil KPR. Di situ mulai muncul dilema stok. Orang yang layak pinjam itu terbatas. Tidak semua orang punya penghasilan stabil, riwayat kredit bagus, dan kemampuan bayar. Kalau bank cuma kasih pinjaman ke yang benar-benar kuat, pertumbuhan melambat. Tapi di industri yang sudah ketagihan growth, lambat itu kayak dosa. Jadi bank mulai melonggarkan standar, mereka kasih pinjaman ke orang yang sebelumnya bakal ditolak. Inilah yang disebut subprime, pinjaman di bawah standar. Orang yang kreditnya jelek, penghasilannya tidak jelas, atau punya riwayat utang bermasalah, tetap bisa dapat KPR. Ini kayak lo minjemin motor ke temen yang sering balikin besok, tapi lo tetap minjemin karena lo yakin ada jaminan. Dan di sini jaminannya adalah rumah itu sendiri, plus keyakinan bahwa harga rumah akan naik terus. Sambil itu, dunia finansial tidak berhenti di MBS. Mereka bikin produk yang lebih kompleks lagi, CDO, Collateralized Debt Obligations. Kalau MBS itu paket KPR, CDO itu kayak paket, bayangin lo pedagang ikan. Ada ikan segar, ada yang sudah agak amis, ada yang sudah jangan ditanya. Kalau lo jual satu-satu, pembeli pilih yang segar doang. Tapi kalau lo bikin sop seafood, lo campur semuanya, lo kasih bumbu kuat, lo kasih nama menu keren, dan lo jual dalam bentuk porsi-porsi berbeda. Ada porsi premium, ada porsi biasa, ada porsi yang murah, tapi pedasnya bikin lupa rasa. Nah, CDO itu mirip. Berbagai utang digabung, dibagi ke lapisan-lapisan risiko, lalu dijual. Yang lapisan aman dapat imbal hasil lebih rendah, yang lapisan berisiko imbal hasil lebih tinggi. Dalam teori ini bikin risiko tersebar. Dalam praktik, ini sering bikin risiko tersamarkan, apalagi kalau orang cuma lihat label luar. Yang bikin pesta makin liar adalah lembaga pemeringkat kredit. Mereka harusnya jadi wasit yang bilang produk ini aman atau bahaya. Tapi dalam banyak kasus, mereka dibayar oleh pihak yang menerbitkan produk. Jadi ada konflik kepentingan. Banyak produk yang sebenarnya berisi utang berisiko tinggi, tapi dapat rating tinggi juga, bahkan sampai AAA. AAA itu level yang biasanya diasosiasikan dengan sesuatu yang super aman, sekelas surat utang negara. Jadi investor lihat label AAA, mereka langsung, wah ini legit, ini aman. Ini kayak orang lihat centang biru langsung percaya, padahal centang biru pun bisa jadi ilusi. Ketika label jadi pengganti berpikir, sistem mulai rapuh. Jadi struktur besar sistem itu kayak menara kayu. Di atasnya ada papan bertuliskan aman, premium, AAA. Lampunya terang, marmernya kinclong. Tapi di bawahnya pondasinya adalah pinjaman subprime yang rapuh. Selama tidak ada guncangan, semua orang selfie di lobi, flexing seolah-olah mereka paling jago investasi. Tapi begitu ada getaran, menara itu goyang. Getaran itu datang dari perubahan suku bunga. The Fed mulai menaikkan suku bunga dari sekitar 1% pada 2004 sampai kira-kira 5,25% di pertengahan 2006 untuk mengendalikan inflasi dan mendinginkan pasar. Di atas kertas ini kebijakan normal, tapi di lapangan banyak KPR punya bunga yang bisa berubah. Jadi cicilan yang tadinya ringan mendadak naik. Orang subprime yang dari awal napasnya sudah ngos-ngosan, tiba-tiba harus lari lebih cepat. Banyak yang tumbang. Gagal bayar mulai muncul. Awalnya mungkin terlihat kecil, tapi begitu meningkat, efeknya menular. Karena rumah bukan cuma tempat tinggal, rumah di sistem ini sudah jadi fondasi aset. Begitu fondasi retak, semua lantai di atasnya ikut retak. Begitu gagal bayar meningkat, bank mulai menyita rumah. Rumah sitaan dijual. Tapi karena rumah sitaan makin banyak, suplai rumah di pasar melonjak. Pembeli mulai takut, permintaan turun. Kalau suplai naik dan permintaan turun, harga jatuh. Begitu harga jatuh, makin banyak pemilik rumah yang nilai rumahnya lebih rendah daripada utangnya. Ini disebut underwater. Dan ketika underwater, sebagian orang mulai mikir,
Ngapain gue bayar utang 300 ribu dolar untuk rumah yang sekarang cuma laku 200 ribu? Secara moral, orang bisa debat panjang. Tapi secara insentif, keputusan untuk berhenti bayar jadi terasa rasional bagi banyak orang. Mereka ninggalin rumah, bank sita, bank jual, harga makin turun, makin banyak yang underwater, makin banyak yang berhenti bayar. Espiral maut. Ada angka yang nunjukin skala kegilaan kredit ini. Narasi yang sering diangkat menyebut pinjaman mortgage tumbuh dari sekitar 160 miliar dolar pada 2001 menjadi 540 miliar dolar pada 2004, lalu melonjak sampai sekitar 1.300 miliar dolar pada 2007, dan menjelang akhir 2008 lebih dari setengah nilai pasar rumah Amerika berbasis utang dengan porsi besar yang dianggap sulit ditagih. Artinya pesta properti itu banyak didanai utang. Kayak pesta ulang tahun yang kelihatan mewah tapi bayar pakai pay letter lalu pas jatuh tempo semua orang pura-pura sinyal hilang. Sekarang ingat lagi MBS dan CDO, nilai mereka bergantung pada aliran cicilan. Kalau cicilan berhenti, aliran uang berhenti. Kalau aliran uang berhenti, investor tidak menerima pembayaran. Begitu investor tidak menerima pembayaran, mereka panik. Mereka jual aset itu. Begitu mereka jual ramai-ramai, harga jatuh. Begitu harga jatuh, bank dan institusi yang memegang aset itu mengalami kerugian besar di neraca mereka. Mereka kelihatan miskin mendadak. Dan karena bank itu saling terhubung lewat pinjaman jangka pendek dan pasar uang, ketakutan berubah jadi racun yang nyebar cepat. Bank mulai curiga pada bank lain. Mereka bertanya-tanya, dia pegang aset busuk berapa banyak. Tapi jawabannya tidak jelas karena produknya rumit, lapisannya banyak, dan transparansinya kurang. Lalu muncullah momen simbolis, Lehman Brothers collapse. Lehman itu bank investasi besar. Begitu berita itu keluar, banyak orang sadar, oh ternyata raksasa bisa jatuh. Dan ketika satu raksasa jatuh, semua orang mulai curiga pada raksasa lain. Pasar uang antar bank membeku. Bank jadi pelit pinjemin uang. Mereka mikir, kalau gue pinjamkan, jangan-jangan dia bangkrut besok dan gue tidak balik. Dunia finansial yang tadinya bergerak cepat, tiba-tiba jadi seperti jalan tol yang mendadak ditutup. Kredit macet. Dan kredit macet itu bukan cuma urusan trader di Wall Street, itu urusan pabrik, toko, restoran, perusahaan logistik, dan usaha kecil yang hidup dari pinjaman buat jalanin operasional. Di dunia nyata, efeknya nyambung ke warung, pabrik, kantor, dan rumah orang biasa. Perusahaan yang biasanya bisa pinjam modal buat bayar gaji atau produksi, jadi tidak bisa, mereka potong biaya, mereka tunda proyek, mereka PHK karyawan. Di Amerika sering disebut sekitar 8 juta orang kehilangan pekerjaan. Banyak bisnis ambruk, bahkan ada narasi sampai 2,5 juta bisnis terdampak parah. Lebih dari 140 bank tutup. Angka itu bukan statistik dingin, itu keluarga yang harus jual mobil, pindah rumah, atau balik tinggal sama orang tua. Dan lo tahu yang paling nyesek? Banyak orang yang sebelum krisis hidupnya normal, tiba-tiba jatuh karena sistem yang mereka tidak pernah paham. Dan karena MBS dan CDO itu dijual ke banyak pihak di seluruh dunia, krisis ini menyebar global. Bursa saham di mana-mana jatuh. SP500 misalnya, dari sekitar 1565 di Oktober 2007, turun sampai kurang lebih 676 di Maret 2009. FTSE 100 di Inggris dari sekitar 6.700 di Juni 2007, turun jadi sekitar 3.500 di Maret 2009. Nikkei 225 di Jepang juga jatuh sampai kira-kira tinggal sepertiga dari level sebelumnya pada periode itu. Orang tidak perlu jadi trader untuk ngerti, kalau indeks utama jatuh segitu, itu artinya nilai perusahaan-perusahaan besar terbakar, dana pensiun terguncang, dan kepercayaan publik rontok. Itu seperti lo lihat mal besar mendadak sepi, tenan tutup, dan semua orang jalan dengan muka tegang. Saat ketakutan membesar, orang lari ke aset yang dianggap aman, seperti emas. Beberapa mata uang juga goyah. Narasi yang sering muncul menyebut won Korea melemah besar, lebih dari 40% mengingatkan orang pada krisis 1997. Intinya, ketika kepercayaan runtuh, orang cari tempat berlindung. Dan seperti halnya saat hujan badai, semua orang pengen payung, tapi payungnya terbatas. Lalu orang bertanya, pemerintah ngapain? Pemerintah turun tangan bro dengan cara yang bikin perdebatan panas, menyelamatkan institusi besar. Di Amerika ada program TARP, Trouble Asset Relief Program, sekitar 700 miliar dolar. Tujuannya membeli atau menjamin aset berisiko dan menyuntik modal ke bank-bank besar agar sistem tidak runtuh total. Banyak orang marah karena merasa negara menyelamatkan bank yang membuat masalah. Tapi argumen pendukungnya begini, kalau bank besar runtuh bareng, ekonomi bisa masuk jurang lebih dalam, dan yang paling menderita tetap rakyat biasa.
Ini seperti pemadam kebakaran yang menyemprot gedung besar dulu, karena kalau gedung itu ambruk, dia bisa nimpa rumah-rumah kecil di sekitarnya. Bukan berarti gedung besar itu lebih penting secara moral, tapi dampaknya lebih luas. The Fed juga menurunkan suku bunga mendekati nol dan melakukan pembelian aset skala besar, yang sering disebut quantitative easing. Bahasa nongkrongnya, mereka buka keran hidranta untuk menambah air di sistem. Biar bank punya likuiditas, biar pinjaman bergerak lagi, biar orang dan bisnis bisa napas. Banyak negara lain juga membuat stimulus, membangun infrastruktur, memberikan bantuan pajak dan kredit untuk bisnis kecil menengah. Karena mereka sadar krisis global itu seperti domino. Kalau lo cuma berdiri nonton, lo ikut ketiban. Setelah api agak reda, muncul fase habis kejadian baru sadar. Amerika membuat aturan Dodd-Frank. Isinya memperketat permodalan dan likuiditas bank, meningkatkan transparansi, membentuk lembaga perlindungan konsumen keuangan, dan meminta bank besar punya rencana resolusi kalau mereka hampir bangkrut. Tujuannya mencegah kejadian serupa. Apakah aturan ini sempurna? Orang debat. Tapi intinya setelah mobil nabrak, lo biasanya baru ingat pakai sabuk pengaman. Regulasi itu idealnya sabuk pengaman sebelum nabrak, bukan setelah. Lo mungkin nanya, kok bisa sejauh itu? Emang tidak ada yang ngeliat dari awal? Ada yang ngeliat tapi sering kalah suara sama keramaian. Dalam pesta, orang yang bilang jangan kebanyakan minum biasanya dianggap sok suci. Apalagi kalau semua orang lagi happy. Di masa itu, banyak analis dan orang dalam industri yang sudah curiga, tapi sistemnya sudah keburu kebangun. Dan yang bikin sistem itu makin kebal kritik adalah satu kalimat, ini tersebar kok risikonya. Mereka bilang, karena risiko sudah dipaket, dibagi dan dipindahkan, maka aman. Padahal menyebar risiko itu bisa bikin sistem lebih kuat kalau dilakukan jujur dan transparan, tapi bisa juga bikin semua orang kebagian racun kalau sumber racunnya tidak diberesin. Coba lihat rantainya lagi dengan kaca pembesar. Rumah naik harga, orang percaya, bank kasih pinjaman, pinjaman jadi MBS, MBS jadi bahan CDO, CDO dapat rating tinggi, investor beli, bank dapat uang segar, bank kasih pinjaman lagi. Di situ ada mesin yang menyedot realitas. Seharusnya bank nanya, ini orang mampu bayar tidak? Tapi karena bank bisa menjual pinjaman itu ke pasar, pertanyaannya berubah jadi, ini pinjaman bisa dijual tidak? Beda tipis, tapi konsekuensinya beda galaksi. Saat pertanyaan utama adalah bisa dijual atau tidak, kualitas peminjam jadi nomor 2. Dan ketika kualitas jadi nomor 2, keruntuhan jadi tinggal nunggu waktu. Terus ada juga faktor produk kreatif yang bikin orang makin susah membaca risiko. Banyak pinjaman subprime itu disusun dengan skema yang awalnya murah, misalnya beberapa tahun awal bunganya rendah banget, lalu setelah itu naik. Buat peminjam ini kayak promo langganan yang bulan pertama Rp1.000, bulan ketiga tiba-tiba autodebitnya bikin dompet nangis. Banyak peminjam berpikir nanti sebelum bunga naik gue refinance aja. Dan itu masuk akal kalau harga rumah terus naik dan bank terus mau kasih pinjaman. Tapi ketika pasar berbalik dan bank ketakutan, pintu refinance itu ketutup. Di situ peminjam terjebak dan jebakan yang dialami jutaan orang berubah jadi problem nasional. Sementara investor yang beli MBS dan CDO itu banyak yang tidak benar-benar paham isi dalamnya. Mereka lebih paham Excel dan model statistik daripada kehidupan peminjam di dunia nyata. Mereka percaya rating dan asumsi historis yang bilang gagal bayar bakal tersebar dan tidak terjadi serempak. Masalahnya asumsi historis itu dibuat dari periode ketika harga rumah jarang turun nasional secara bersamaan. Begitu realitas berubah, model jadi kayak GPS yang ngotot nyuruh lo belok ke gang sempit padahal di ujungnya buntu. Dan ketika model salah, orang yang mengandalkan model itu ikut salah, lalu kesalahan mereka mempengaruhi sistem yang lebih besar. Nah, saat Lehman jatuh, itu bukan cuma satu perusahaan tumbang. Itu sinyal bahwa yang dianggap tidak mungkin ternyata mungkin. Maka terjadi freeze besar. Bank-bank mulai menumpuk cash, enggan meminjamkan. Perusahaan di sektor real yang butuh pembiayaan harian buat gaji, bahan baku, dan operasional jadi keteteran. Ini yang bikin krisis finansial berubah jadi krisis ekonomi. Karena uang itu darah. Kalau pembuluh tersumbat, organ mati pelan-pelan. Dan yang paling tragis adalah orang yang bahkan tidak pernah membeli rumah di Amerika ikut merasakan akibatnya lewat penurunan ekspor, penurunan investasi, dan ketidakpastian global. Di narasi yang sering diceritain, ada juga contoh institusi besar lain yang goyah. Washington Mutual, salah satu bank konsumen besar di Amerika, akhirnya tumbang karena beban pinjaman mortgage yang terlalu besar.
Merrill Lynch, perusahaan broker dan investasi besar, harus dijual ke Bank of America untuk menghindari kebangkrutan pada September 2008. Ini bukan nama-nama random, ini simbol bahwa krisis sudah masuk level bukan lagi rumor. Dan saat simbol-simbol itu tumbang, rasa takut menyebar lebih cepat daripada informasi akurat. Dalam krisis, rumor itu seperti api, kecil tapi bisa membakar hutan kalau anginnya kencang. Efek globalnya juga punya sisi sosial yang pahit, pengangguran naik, banyak negara melihat industri jasa dan manufaktur melemah. Di beberapa tempat, anak muda yang baru lulus kuliah jadi generasi yang masuk pasar kerja pada saat paling sial. Ada narasi soal Spanyol yang mengalami tingkat pengangguran muda sangat tinggi, sampai sekitar 37% pada periode tertentu. Kebayang tidak, lo lulus, semangat, sudah siap kerja, tapi pintunya dikunci. Itu bukan cuma masalah uang, itu masalah harga diri, rencana hidup, bahkan kesehatan mental. Karena kerja itu bukan sekadar gaji, kerja itu struktur hidup. Dan ketika struktur itu runtuh, orang gampang kehilangan arah. Dan karena krisis ini global, responnya juga global, pemerintah Amerika selain TARP juga mengeluarkan paket stimulus yang sering dikaitkan dengan ARA, American Recovery and Reinvestment Act, yang fokus pada belanja pemerintah dan dukungan sektor-sektor yang terpukul. Negara lain ikut. Banyak yang membiayai proyek infrastruktur untuk menyerap tenaga kerja, membangun jalan, fasilitas publik, bahkan proyek energi baru. Logikanya, kalau sektor swasta lagi lemah dan takut investasi, negara yang harus jadi pendorong sementara. Ini kayak kalau satu kampung lagi gotong royong, ada orang kehabisan tenaga, yang lain bantu dorong biar gerobaknya jalan. Kalau semua berhenti, gerobaknya tidak akan bergerak. Sekarang ada satu bagian yang sering bikin orang bingung. Kenapa harus menyelamatkan bank? Kenapa tidak biarin aja yang salah bangkrut? Secara moral itu pertanyaan valid. Tapi secara sistem, bank itu seperti jantung di tubuh ekonomi. Kalau jantung berhenti bukan cuma satu bagian yang mati, semua mati. Jadi pemerintah memilih operasi darurat bukan karena bank itu suci, tapi karena alternatifnya lebih mengerikan. Dan tentu keputusan itu menimbulkan diskusi tentang moral hazard, yaitu risiko bahwa kalau orang tahu mereka akan diselamatkan, mereka jadi lebih berani mengambil risiko berlebihan. Itu alasan kenapa setelah krisis, regulasi diperketat supaya penyelamatan tidak menjadi tiket untuk mengulang kesalahan. Dodd-Frank juga muncul karena satu hal, transparansi. Banyak produk sebelumnya diperdagangkan secara gelap atau kurang jelas, sehingga orang sulit mengukur siapa pegang apa, siapa utang apa, dan seberapa besar bomnya. Dalam krisis, ketidakpastian itu mematikan. Orang tidak cuma takut pada kerugian, tapi takut pada ketidaktahuan. Lo lebih tenang kalau lo tahu dompet lo tinggal 100.000 daripada lo tidak tahu dompet lo ada di mana. Pasar juga begitu. Ketika informasi kabur, semua orang mengambil sikap ekstrim, menjauh, menutup diri, membekukan aktivitas. Dan begitu aktivitas membeku, ekonomi real ikut membeku. Gue juga mau tekankan soal kepercayaan dengan contoh yang lebih dekat. Di Indonesia, kita pernah lihat gimana rumor bisa bikin orang rame-rame tarik uang, karena pada akhirnya bank itu bekerja dengan sistem cadangan. Duit lo yang lo simpan tidak duduk manis di brankas, tapi dipinjamkan lagi ke orang lain. Itu normal, tapi itu berarti bank butuh kepercayaan massal. Kalau semua orang tarik uang sekaligus, bank manapun bisa kewalahan. Jadi ketika 2008 membuat orang kehilangan kepercayaan, itu menyerang jantung sistem. Dan ketika jantung sistem menyerang balik, banyak orang yang sebelumnya santuy jadi panik. Terus soal properti, banyak orang suka bilang tanah tidak nambah jadi pasti naik. Benar, tanah tidak nambah, tapi harga ditentukan bukan cuma oleh jumlah tanah, melainkan kemampuan beli, akses kredit, dan keyakinan. Kalau kredit ketat, kemampuan beli turun. Kalau keyakinan runtuh, orang menunda beli. Kalau orang menunda beli, harga bisa turun. Jadi properti bukan hukum alam, dia pasar. Pasar punya siklus, dan siklus itu sering dipercepat oleh kredit. Kredit itu seperti turbo. Saat baik, turbo bikin lo cepat. Saat buruk, turbo bikin lo nabrak lebih keras. 2008 itu contoh turbo yang dipakai tanpa rem yang cukup. Gue ngerti, banyak orang juga suka bertanya gimana caranya gue tahu ini gelembung. Susah, karena gelembung itu kelihatan jelas setelah pecah. Tapi ada tanda-tanda yang bisa lo perhatikan. Misalnya, ketika orang yang biasanya tidak paham investasi tiba-tiba jadi pakar. Ketika semua pembicaraan di tongkrongan jadi soal harga aset.
Ketika orang bilang ini beda, sekarang pasti naik terus. Ketika lembaga keuangan menawarkan produk yang terlalu kompleks untuk dijelaskan dengan kalimat sederhana. Ketika semua orang mengandalkan refinancing sebagai jawaban untuk semua masalah. Dan ketika narasi pokoknya aman jadi mantra bersama. Tanda-tanda ini bukan bukti pasti, tapi lampu kuning. Kalau lampu kuning menyala, lo jangan tambah gas, lo siapin rem. Di 2008, rasa gampang itu muncul karena orang percaya pada kenaikan harga rumah. Mereka percaya rumah bisa jadi ATM. Lo beli, harga naik, lo pinjam lagi dengan jaminan kenaikan itu, lo beli lagi, ulang. Ini seperti main game yang awalnya memberi lo hadiah besar supaya lo ketagihan, lalu nanti kesulitannya naik sampai lo kalah. Dan ketika game over, bukan cuma lo yang kalah, tapi sistem yang sudah menumpuk taruhan. Dan sistem itu membuat banyak orang yang bahkan tidak ikut main tetap kena efek karena pekerjaan mereka, tabungan mereka, dan rencana hidup mereka terhubung pada ekonomi yang lebih besar. Ada juga sisi budaya konsumsi. Uang murah bikin orang merasa mampu membeli gaya hidup yang sebenarnya belum mereka mampu. Kredit kartu, kredit rumah, kredit mobil, semuanya terasa seperti perpanjangan gaji. Padahal itu masa depan yang ditarik ke sekarang. Kalau masa depan itu tidak sesuai harapan, misalnya gaji tidak naik atau rumah tidak naik, maka tagihan itu jadi beban. 2008 memperlihatkan bahwa banyak orang hidup di atas asumsi, dan asumsi yang seragam itu berbahaya. Karena ketika asumsi yang sama dipakai oleh jutaan orang, perubahan kecil bisa memicu runtuhnya sesuatu yang besar. Kita balik sebentar ke investor karena banyak orang pikir krisis cuma tentang peminjam miskin yang gagal bayar. Itu penyederhanaan yang tidak adil. Banyak institusi besar mengambil keputusan yang tidak prudent. Mereka memakai leverage besar, membeli produk yang mereka tidak sepenuhnya pahami, dan mengandalkan rating seolah itu kebenaran mutlak. Mereka juga berlomba-lomba mengejar return karena lingkungan suku bunga rendah membuat instrumen aman memberi imbal hasil kecil. Jadi mereka bergerak ke instrumen yang sedikit lebih berisiko, tapi memberi yield lebih tinggi. Dan ketika semua orang bergerak ke arah yang sama, sistem jadi rapuh. Karena risiko bukan lagi tersebar secara sehat, melainkan terkonsentrasi dalam keyakinan yang sama. Dan yang lucu, dalam masa boom, orang yang hati-hati sering dianggap cupu. Kalau lo bilang, gue tidak mau beli produk itu, gue tidak ngerti, orang lain bisa nyinyir, lo ketinggalan. Padahal mengaku tidak ngerti itu tanda waras. Dalam finansial, salah satu skill paling mahal adalah kemampuan bilang tidak. Tidak pada FOMO, tidak pada tekanan sosial, tidak pada produk yang tidak lo pahami, tidak pada utang yang melebihi kemampuan. Karena begitu sistem berbalik, yang tersisa bukan gengsi, tapi tagihan. Dan tagihan itu tidak peduli lo dulu terlihat keren atau tidak. Kalau lo perhatikan, 2008 juga mengubah cara orang memandang negara dan bank sentral. Sebelum krisis, banyak orang merasa pasar bisa mengatur diri. Setelah krisis, banyak orang sadar pasar bisa mabuk. Bank sentral dan pemerintah akhirnya memainkan peran besar dari menyelamatkan sampai mengatur. Itu menimbulkan debat ideologis sejauh mana negara harus masuk. Tapi di tengah badai, orang biasanya tidak debat ideologi dulu. Mereka cari pelampung. Dan pelampung itu, entah lo suka atau tidak, sering datang dari kebijakan publik. Tapi tentu, pelampung juga ada biaya. Kebijakan suku bunga sangat rendah setelah krisis membantu pemulihan, tapi juga menciptakan tantangan baru, seperti dorongan harga aset di tahun-tahun berikutnya. Ini menunjukkan bahwa kebijakan itu selalu trade-off. Tidak ada tombol ajaib yang menyelesaikan semua. 2008 mengajarkan bahwa keputusan yang terlihat baik di satu sisi bisa menghasilkan konsekuensi di sisi lain. Dan karena sistem ekonomi itu kompleks, kita harus belajar melihat rantai sebab akibat, bukan cuma satu potong berita yang viral. Oke, sekarang gue mau bikin lo ingat satu kalimat yang bisa lo pakai di mana saja. Kalau suatu sistem memberi keuntungan besar tanpa risiko terlihat, biasanya risikonya sedang disembunyikan atau dipindahkan. Dan kalau semua orang mengandalkan asumsi yang sama, itu bukan stabil, itu rapuh. Karena stabil itu bukan ketika semua orang sepakat. Stabil itu ketika sistem bisa bertahan meski ada yang salah. 2008 membuktikan sistem yang dibangun di atas satu asumsi, yaitu harga rumah selalu naik, adalah sistem yang cantik tapi rapuh. Dan rapuh itu akan pecah, entah cepat, entah lambat. Jadi, kalau lo mau ambil hikmahnya dengan gaya yang lebih santuy, anggap 2008 itu teman yang ngingetin jangan terlalu percaya hype. Jangan terlalu percaya label. Jangan terlalu percaya bahwa masa depan pasti sesuai rencana. Dan jangan terlalu percaya bahwa orang-orang bersetelan rapi di gedung kaca selalu lebih pintar dari realita.
Karena realita itu suka datang tanpa undangan. Dan ketika realita datang, dia tidak peduli lo punya gelar apa, punya jabatan apa, atau punya rating AAA apa. Dia cuma lihat lo punya uang buat bayar atau tidak, sistem lo kuat atau tidak, dan lo punya kepercayaan yang sehat atau tidak. Kalau hari ini lo lagi ngatur keuangan pribadi, mungkin lo bisa mulai dari hal yang sederhana, ngerti cicilan lo, ngerti risiko bunga, punya dana darurat, dan jangan memaksakan gaya hidup dari utang. Itu terdengar receh, tapi dalam krisis, hal receh itu yang menyelamatkan. Dan kalau lo lagi investasi, pahami instrumennya, pahami skenario buruknya, dan jangan cuma fokus pada return. Karena return itu seperti pamer story, selalu terlihat bagus. Risiko itu yang seperti DM dari debt collector lo tidak mau lihat, tapi dia tetap datang kalau lo lengah. Gue tahu ngomongin krisis itu kadang bikin mood turun, tapi tujuan kita bukan menakut-nakuti, tujuan kita biar lebih kebal. Di dunia yang suka ngeremik sejarah, kita tidak bisa berhenti hidup cuma karena takut. Kita cuma perlu lebih sadar. Jadi lain kali lo lihat orang bilang, bro ini pasti naik terus. Lo boleh jawab dengan senyum, iya semoga. Tapi gue tetap mau tanya, kalau turun plan lo apa? Pertanyaan itu sederhana, tapi sering jadi pembeda antara orang yang selamat dan orang yang jadi korban. Dan kalau ada satu vibe yang gue pengen lo bawa pulang, mungkin ini. Uang itu penting, tapi cara kita percaya pada uang itu lebih penting. Kepercayaan yang sehat itu bukan percaya buta. Kepercayaan yang sehat itu percaya sambil cek, percaya sambil siap, percaya sambil punya rem. Karena rem itu bukan tanda pengecut. Rem itu tanda lo pengen sampai rumah dengan selamat.